Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini ya semoga yang like, comment, dan subscribe channel YouTube gue yang terus nonton dalam keadaan sehat walafiat makin sukses. Dan hari ini tepatnya hari Senin, baru ada beberapa match kemarin. Ada Liverpool berhadapan dengan Chelsea. Tentunya gue juga akan membahas Real Madrid yang kalau dilihat dari pertandingan semalam, gue sangat ikhlas dan gue sangat sepakat bahwa Real Madrid tahun ini dengan cara main seperti itu sangat layak untuk juara La Liga. Selamat buat fans Liverpool. Nih gue bingung, pasti kalian tuh nano-nano rasanya menang bareng Klopp lagi, mungkin satu persembahan lagi buat Klopp sebelum di akhir musim dia pergi. Dan dengan bawa pemain-pemain muda, Van Dijk juga akhirnya bisa cetak gol memberikan kemenangan buat Liverpool. Chelsea masuk ke final, 6 kali final, terus 6 kali kalah juga. Jadi selamat menikmati kebahagiaan dan kesedihan buat fans Liverpool karena nanti akan ditinggal oleh Jurgen Klopp, salah satu pelatih terbaik menurut gua, bisa bersaing selevel bahkan mungkin sama Pep Guardiola ya. Dan pernah ada emosional juga ketika ngalahin Barcelona tentunya 4-0 di Anfield. Dan ya gue mah respectnya membawa permainan, ada gegen pressing yang benar-benar Spartan banget kalau nyerang, yang bisa memanfaatkan pemain-pemain muda, cepet banget menjadi bapak dan menjadi pelatih buat anak-anak asuhnya, bikin sesuai namanya Jurgen Klopp, bikin Klopp para pemain dan bikin Klopp chemistry di Liverpool. Keren. Sekali lagi selamat buat Liverpool, selamat merayakan kebahagiaan dan kesedihan karena Klopp akhirnya pindah. Nah, ini gue mau bahas Real Madrid. Wah, ini kacau banget gue. Maksud gue kadang sebel kalau Madrid menang atau Madrid juara, tapi dengan cara main yang katrok. Ya kalau lu nonton YouTube pakar bola di episode sebelumnya, tahun ini enggak, Madrid oke banget mainnya. Di tahun lalu, di musim lalu itu katrok banget, template banget, textbook banget. Walaupun ya kalau textbooknya udah kebaca ya dia nggak bisa golin, tapi rata-rata pasti textbooknya itu selalu berhasil. Ini contoh ketenangan dan kepemimpinan jam terbang Ancelotti. Nah, semalam main, gue pengen lihat Madrid yang mana nih yang main nih. Karena Bellingham nggak main. Dan gila, ini kacau nih ya. Gue harus akuin Madrid keren banget. Karena apa? Dia berani ngepres 7 orang di depan, di garis atas, di garis tinggi, press 7 orang, sisa 3 di belakang. Maksud gue kalau ini Sevilla pinter, kalau ini Sevilla bisa lebih tenang lagi, nggak di press, itu counter attack pasti jebol Madrid, pasti jebol. Terlepas Lunin lagi bagus. Nah, ngepres 7 orang, gue sampai mikir, ini babak kedua 60-65, habis Madrid, staminanya habis, mainnya lemes. Karena ngepres setinggi itu, buat turun ke belakang itu membutuhkan stamina, mengeluarkan stamina yang banyak gitu. Kalau endurance lu nggak mantep, lu pasti capek, lu pasti ngoyo. Apa yang terjadi? Bahkan ketika ngepres di babak pertama, di awal, di atas 7 orang, Jesus Navas sampai lepas-lepas megang bola, Campos megang bola lepas-lepas. Bahkan ketika back kayak Ramos, Bade itu mau build up, Ramos mau mulai bola pertama, sirkulasi bola pertama ke gelandang, itu tuh udah dipotong, itu tuh udah dipres. Gila nih, gue harus akuin Madrid gila dan layak. La Liga lah minimal layak juara, walaupun bisa tetap ke final di Liga Champions. Nah, dan apa yang terjadi kalau misalkan pressingnya itu lolos? Gila, ini pressing lolos ya. Jesus Navas bisa ngelewatin Vini, atau dari sebelah kiri ke tengah, atau dari kiri lo Campos masuk ngeringsek ke tengah, ngeringsek ke depan. Tiba-tiba di situ Tchouaméni udah ada di situ, Valverde udah ada di situ, kadang Vini udah turun ke situ, Brahim Diaz udah turun ke situ. Dan itu terjadi terus-menerus sampai babak kedua. Gila ini, apalagi ntar ada Mbappe, ada Alphonso Davies, kacau. Maksud gua sekarang menyenangkan buat nonton Madrid. Sekarang
ya kalau lu dulu tahun lalu tuh gue katro-katroin Madrid biar ganti juara, cara menangnya itu nggak terlalu suka, subjektivitas. Lu suka ya suka, gue nggak suka. Tapi sekarang kacau. Jadi ngepres kuat selama 2 babak, dan ketika dapat counter attack semua pemain turun langsung berjajar, berapa ya, 5-3-2 atau jadi 4-4-2 lah. Intinya adalah ketika diserang transisi cepat dan sangat defense awareness-nya itu kepake banget, dihitung banget, sampai nggak ada counter attack yang membuahkan gol. Walaupun ada satu pemain Maroko lah itu belum berhasil. Ada satu save Lunin yang luar biasa juga. Jadi secara permainan Madrid perfect. Dan kalau dilihat sebenarnya agak bias nih, ini Madridnya yang neken atau Sevilla-nya emang mau bertahan dari awal. Sevilla parkir bus 4-4-2 bahkan 5-3-2, tapi bener-bener di area pertahanan Sevilla. Dari awal sampai akhir digempur. Lu lihat Madrid tenang, Madrid 0-0, dan nggak ada kata frustasi, digempur terus. Dan bahkan ketika kalau bola corner, bola out, dia ngepum fans biar lebih sorak-sorak lagi, biar ayo lu tuh pemain ke-12 silakan bantu gua. Yang itu gue jarang lihat di klub kayak Barcelona sekarang. Itu yang dilakukan Madrid. Bahkan pergantian pemain di saat deadlock 0-0, memang gue lihat beberapa kali Valverde, Toni Kroos itu spekulasi dari luar kotak, belum berhasil. Masuklah Modric. Bahkan ketika Modric masuk, gue udah bilang, ini dia yang golin nih. Ini dia yang golin nih. Dan dengan tenang, dengan jam terbang, scanning yang betul-betul matang, ditaruh bola di pojok kiri kiper Sevilla, dan itu terjadi gol ketika Modric masuk. Lu bayangin tuh, ya, main Madrid 2 babak ngepres 7 orang di depan. Ketika counter, transisinya cepat. Tchouaméni dan Kroos ini porsinya pas. Kroos nggak terlalu banyak lari. Tchouaméni karena masih muda, badannya gede, dia banyak lari buat nabrak-nabrakin, buat breaker. Kalau bisa jadi distributor pertama sebelum nyerang, walaupun itu ada poinnya Kroos. Tapi 2 gelandang itu semalam mantep banget. Itu yang terjadi sama Madrid. Dan ketika deadlock, pelatih tahu siapa yang harus dimainkan, siapa yang harus diturunkan, siapa yang harus ditarik. Masuklah Modric. Nggak lama Modric masuk, langsung ciptain gol. Itu orang yang seakan-akan kayak Madrid komposisinya udah pas, tim udah jadi, ya masuklah Bellingham, pelatih dingin dan tahu harus ngapain. Ikhlas gue, udah ikhlas. Maksud gue, tadi gue berpikir kalau 0-0 atau imbang itu lumayan lah bikin deg-degan. Setidaknya Barcelona habis menang gede kemarin, ngejarnya jadi lebih enak. Tapi ngelihat cara mainnya Madrid yang tanpa celah, ada beberapa banyak kontroversi memang. Tapi ini Sevilla Sevilla di Europa League juga gila, yang mengganggu Barca Madrid. Bermain, ya ini tim papan atas juga Sevilla. Madrid tahu gimana cara menaklukkan Sevilla. Madrid tahu bagaimana membongkar parkir bus. Walaupun nggak terlalu terbongkar, tapi setidaknya tahu cara golin dan bikin peluang. Ini gue apresiasi banget, keren banget. Gue emang layak tahun ini Madrid juara udah, karena pun kalau Barcelona sekarang startnya agak telat, ya nggak bisa. Madridnya tetap standby, Madridnya tetap konsisten. Itu yang dilakukan Madrid. Vini main lebih dewasa, kan? Walaupun seru, pasti kalau Madrid Sevilla tuh ketemu Vini ketemu Navas itu pasti seru gitu. Tapi Vini lagi nggak berfungsi, masuk Brahim Diaz, serem banget. Valverde shoot dari jauh, Rodrigo, Modric tiba-tiba masuk. Jadi kalau bisa gue bilang kemenangan Madrid 1-0 semalam itu layak. Karena selain parkir bus, si Sevilla dia tahu cara gimana bobolnya, dan dia tahu bagaimana mengantisipasi klub-klub yang parkir dengan counter attack-nya. Ya, Tchouaméni sih semalam, lu nggak ngelihat Tchouaméni distribusiin bola, lu nggak ngelihat Tchouaméni banyak-banyak gocek. Tapi ketika ada bola vital, di situ ada Tchouaméni tiba-tiba bisa depan gawang, tiba-tiba Tchouaméni bisa memutus serangan Sevilla, bikin Rudiger, bikin Nacho jadi lebih tenang. Itu
belum ketemu lagi gelandang-gelandang kayak gitu. Mungkin dia bisa jadi defense midfield murni dan bisa nyerang juga. Ya ini lengkap Madrid. Gua agak susah buat ngejar Madrid, tapi di Liga Champions ya lo harus kayak bisa bertemu lagi dengan City, harus ketemu dengan tim-tim yang lebih siap dari tim-tim La Liga. Itu aja ya. Selamat sekali lagi buat fans Liverpool, kemenangan berhadapan lawan Chelsea dan merayakan bareng Klopp dengan perasaan yang bingung, sedih atau seneng atau gembira. Jadi selamat sekali lagi buat fans Liverpool ya, dan jangan lupa terus nonton Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau yang bingung ini jersey apa sih, Pip? Ini jersey Inter Nusantara ya. EA dan sepak bola digital pertama di dunia. Ada 16 tim dan gua salah satu pemegang Inter Nusantara bareng Box to Box, dan teman-teman lainnya di Prancis punya Evra, Nigeria punya Usman Kamaru, banyak lah. Jadi kalau mau nonton juga bisa di OneFF Football. Oke? Sampai ketemu lagi.